Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfandi Muin dengan NIM 2309015020559. Dari kelas F. Saya di sini akan menjelaskan materi saya, materi proposal pendahuluan bab 1, hasil dari penelitian saya yang judulnya itu analisis pengaruh komunikasi internal terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Mamuju. Langsung saja untuk bagian A itu latar belakangnya. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto atau bisa disebut juga PDB nasional, serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Kabupaten Mamuju. UMKM juga memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. Namun, salah satu tantangan besarnya yang dihadapi UMKM adalah penyusunan laporan keuangan yang masih yang sederhana, kurang akurat, bahkan tidak sesuai standar akuntansi. Hal ini berpotensi menghambat akses UMKM terhadap permodalannya, kemitraannya, maupun pengambilan keputusan yang tepat. Untuk salah satu faktor yang sering luput dari perhatian adalah komunikasi internal. Komunikasi internal yang tidak efektif, baik antara pemilik usaha untuk karyawannya maupun bagian administrasinya, dapat menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporannya, dan kualitas laporan keuangan yang rendah. Kondisi pada akhirnya memengaruhi efektivitas penyusunan laporan keuangan yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang rasional. Penelitian sebelumnya itu, seperti yang dilakukan oleh Lunenburg pada tahun 2010, menekankan pentingnya komunikasi internal dalam meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Ada juga itu Anggraini pada tahun 2022 juga menemukan bahwa komunikasi internal itu berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja karyawan UMKM. Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti hubungan komunikasi internal dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan pada UMKM masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi research gap dalam penelitian ini. Dengan adanya kekosongan kajian tersebut, penelitian ini juga berusaha menjawab apakah komunikasi internal dapat berperan signifikan dalam meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan efektivitas laporan keuangan di dalam UMKM. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Mamuju. Baik, itu saja dari bagian A tadi, latar belakangnya. Selanjutnya itu ada bagian B-nya, itu rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang di atas tadi yang saya jelaskan, di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama itu ada bagian bentuk komunikasi internal pada UMKM di Kabupaten Mamuju. Yang kedua itu ada bagaimana efektivitas penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Mamuju. Terus yang terakhir, yang ketiga itu apakah terdapat pengaruh komunikasi internal terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Mamuju. Baik, itu saja dari rumusan masalahnya. Untuk selanjutnya itu bagian C, tujuan penelitian. Di sini adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yang pertama itu ada menganalisis komunikasi internal pada UMKM di Kabupaten Mamuju. Terus ada kedua itu menganalisis efektivitas penyusunan laporan keuangan UMKM di Kabupaten Mamuju. Terus yang ketiga ada menganalisis pengaruh UMKM internal terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Mamuju. Baik, itu saja dari tujuan penelitiannya. Selanjutnya itu bagian D, manfaat penelitiannya. Yang pertama itu ada manfaat teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi dan manajemen, khususnya terkait hubungan komunikasi internal dengan efektivitas laporan keuangan di UMKM. Terus yang kedua itu bagi UMKM, memberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi internal dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih efektif dan akurat. Terus yang ketiga, ada bagi pemerintah dan lembaga keuangannya, lembaga pendukungnya, sebagai dasar dalam merancang program pelatihan dan pendampingan UMKM, terutama yang berkaitan dengan penguatan tata kelola keuangannya. Terus yang terakhir itu bagi akademisi, sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai komunikasi internal dan akuntansi UMKM. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.